Di video kali ini kita akan bahas bagaimana teman-teman itu strategi mengatur keuangan jualan online agar bisnis terus tumbuh dan berkelanjutan, gitu ya. Nah, ini sebetulnya saya menyebutnya adalah cara goblok tapi cerdas untuk mengatur uang hasil jualan online, gitu ya. Nah, di sini saya sudah sediakan template di VIP member ya. Nah, kita tinggal klik. Nah, teman-teman harus tahu ya, sebelum teman-teman itu mengatur keuangan jualan online gitu ya, agar terus tumbuh dan berkelanjutan gitu, ada 3 syarat bisnis agar bisa bertahan dan terus tumbuh gitu ya. Yang pertama adalah harus ada produk baru. Tidak harus baru semua. Teman-teman bisa di sini jangan cuma jual produk lama terus, harus terus berinovasi dan menambah varian. Teman-teman bisa juga ubah kemasan, itu juga masuk kategori produk baru ya di situ. Kemudian syarat yang kedua adalah harus ada pangsa pasar baru. Caranya adalah dengan konsisten pasang iklan untuk menjangkau target market baru. Jadi kalau teman-teman punya budget marketing, salah satunya di iklan, jangan pernah turunin budget atau biaya iklan ya, supaya teman-teman itu selalu ada pangsa pasar baru, karena ini syarat agar usaha atau bisnis teman-teman itu terus berkembang. Kemudian di sini yang ketiga harus ada repeat order. Nah, teman-teman pilih tuh produk harus berkualitas, ya, layanan harus ramah dan responsif. Loyal customer sama dengan cash flow sehat. Nah, itu perlu teman-teman pahami ya. Nah, kita masuk ke materi utamanya, cara goblok ya, tapi cerdas ngatur uang hasil jualan online di sini. Kalau kamu pengen omset 100 juta per bulan gitu ya, saran saya minimal target itu adalah 100 juta per bulan. Tapi keuangan acak-acakan gitu ya, ya susah berkembang gitu ya. Yuk ikuti cara cerdas berikut. Langkah awalnya adalah mulai menetapkan target bulanan, target omset bulanan ya. Saya menyarankan minimalnya adalah 100 juta per bulan untuk target awal ya. Kalau teman-teman serius, langsung kejar 100 juta per bulan di awal. Kemudian budget marketing minimalnya, nah setelah teman-teman itu menetapkan target omset, teman-teman harus realistis, harus ada budget marketing untuk mencapai target ini gitu ya. Nah, di situ siapkan 25% dari target. Siapin 25 juta per bulan gitu ya. Di situ. Itu idealnya kalau teman-teman mau terus tumbuh dan berkembang. Cara ini adalah cara untuk ngatur keuangan hasil jualan online. Nggak ada kaitannya sama profit teman-teman. Sehingga profit sekecil apapun bisa menerapkan pola ini. Ini hanya pola untuk membagi agar tidak campur aduk gitu ya. Jadi untuk restock atau produksi itu ada sendiri dengan nanti rekening sendiri gitu ya. 40% alokasi dari omsetnya. Teman-teman catat ketika narik uang dari TikTok Shop, narik uang dari Shopee, narik dari jualan menggunakan landing page gitu ya, itu harus langsung dibagi ke rekening masing-masing. 7 rekening ini apa? Yang pertama adalah restock, ya, di situ 40%, yaitu modal belanja lagi, produksi, ya, atau untuk membuat stok aman, gitu ya. Kemudian untuk R&D ya, ini perlu research and development. Ini lebih kepada pengembangan produk ya, eksperimen varian atau layanan atau produk baru gitu ya. Itu adalah teman-teman harus mengalokasikan ini. Kemudian margin. Nah, 10%. Kok kecil amat gitu ya yang jualan skincare. Nah, yang jualan baju kok besar amat gitu ya di situ. Nah, sebetulnya di sini sekali lagi teman-teman, ini adalah strategi untuk ngatur uang. Bukan langsung berkaitan dengan profit teman-teman ya di situ. Mau ROAS berapapun, mau profit berapapun, kalau rugi sekalipun kalau teman-teman menerapkan ini gitu ya, dan omsetnya terus ada, teman-teman nggak akan pernah tumbang. Ya, strategi ini itu luar biasanya di situ. Nah, di situ marketing. Nah, setiap bulan teman-teman anggarkan untuk 25% dari omset itu masuk ke marketing. Kok besar amat marketing 25? Apakah itu semua untuk iklan? Tentu tidak ya. Di sini teman-teman bisa nanti ketika terakumulasi misalnya omset teman-teman 1 miliar sebulan, berarti kan 250 juta tuh alokasinya. Dalam setahun kan sudah ada 2,5 miliaran lebih gitu ya, bahkan 3 M-an gitu ya. Nah, teman-teman bisa endorse artis misalnya. Nah, itu dari budget marketing gitu ya. Promosi apa? Nah, itu ambil dari budget marketing gitu ya.
Kemudian pengelola. Nah, kalau teman-teman mengelola sendiri, kasih penghargaan buat diri sendiri ya. Karena teman-teman sudah memikirkan bisnis, kalau memang teman-teman mendelegasikannya pada profesional juga dijatah 3%, gitu ya. Kemudian untuk karyawan alokasikan 7% ya, untuk gaji, bonus, insentif dan seterusnya. Kemudian untuk operasional bayar listrik ya, operasional kemana ya, ke antar produk ya, ongkos kirim itu masuknya ke operasional di sini. Bayar listrik gitu ya, itu masuknya operasional. Kemudian ini totalnya adalah 100%. Kalau teman-teman bisa membagi ke dalam 7 rekening, nanti akan sangat mudah. Nah, di sini tips tambahan ya. Jangan taruh semua uang di satu rekening. Pisahkan sesuai fungsi agar tidak bablas. Gitu ya. Disiplin dan konsisten, jangan ambil uang marketing buat makan-makan gitu ya. Kemudian selalu sedia uang cash untuk keperluan mendesak minimal 1-2 bulan operasional aman gitu ya. Nah, kemudian mindset akhir dengan menggunakan cara ini adalah jangan kebanyakan gaya kalau omset belum stabil. Fokus pada sistem dan pertumbuhan dulu. Duit hasil jualan itu bukan 100% milik kamu, tapi milik sistem bisnismu. Gitu ya. Nah, di sini contoh nyata hasil omset misalnya 100 juta per bulan di sini 40% ya, itu ditransfer ke rekening A, B, C. Kebetulan ini saya contohin BCA semua gitu ya. Di situ. Kemudian di sini mungkin di antara teman-teman ya, keuntungan saya kecil, apa bisa sih menerapkan strategi ini gitu ya. Memang betul keuntungan bersih misalnya 10% ini terlalu kecil gitu ya. Bahkan kadang-kadang nggak sampai 10% misalnya. Tapi itu karena kita sengaja mengalokasikan sebagian besar uang untuk marketing, riset produk, dan membangun loyalitas konsumen. Ini semua duit sampean, duit teman-teman gitu ya. Namun kalau teman-teman bagi itu akan lebih teratur nantinya. Yang penting bisnis bisa terus muter. Nah ini ya, restock jalan, produk terus berkembang dan pembeli makin banyak. Justru itu yang bikin bisnis kita sustainable dan bisa tumbuh besar. Nah di sini ada FAQ-nya juga nih. Nah template ini contoh kalau misalnya ini laporan pada bulan Juli gitu ya. Targetnya 100 juta, di sini budget marketing awal ditetapkan ya. Sebelum teman-teman mulai beriklan atau mulai marketing online-nya gitu ya. Nah, setiap narik dari TikTok Shop, catat di situ misalnya 20%, 20 juta nih. Ya, di situ untuk restock berapa, 40%-nya gitu ya. Nah, di sini 5 juta nih. Sehingga di sini selama ada omset, maka semua operasional bisnis teman-teman itu terhandle. Selalu ada margin, selalu ada biaya untuk R&D dan seterusnya. Dan kalau teman-teman mengalokasikan anggaran marketing itu 25%, di sini akan muncul terus terakumulasi biaya atau budget marketingnya, persediaan budget marketingnya gitu ya, itu akan terus bertambah dan tidak akan pernah kehabisan biaya untuk marketing termasuk untuk iklan ya. Ini diakumulasi terus nih, pada bulan berikutnya juga diakumulasi, sehingga ini rekening sendiri, marketing rekening sendiri, pengelola juga rekeningnya sendiri ya, karyawan juga rekeningnya sendiri, tinggal nanti delegasikan aja teman-teman ke orang kepercayaannya gitu ya, untuk bayar karyawan gitu ya, untuk bayar listrik ke istrinya misalnya gitu, percayaan ke istrinya gitu ya, untuk R&D gitu ya, sudah punya anggaran sendiri, margin juga sudah ada gitu ya. Jadi selama ada omset, omset itu langsung dibagi ke 7 rekening gitu ya, sehingga teman-teman tahu nih real uang masuknya pada bulan Juli berapa gitu ya. Di situ kemudian di sini pengeluaran iklan gitu ya, di awal itu fokusnya untuk budget marketing itu ke iklan gitu ya. Nah di situ misalnya ini tanggal 3 Juli ke TikTok itu transfer sekian gitu, Facebook sekian ya. Nah di sini Shopee sekian misalnya kayak gitu ya. Totalnya adalah 31 juta. Kalau dikurangi ini ya biaya iklannya, budget marketing dikurangi biaya iklan, itu masih akan ada sisa banyak untuk diakumulasi ke bulan berikutnya. Masukkan di catatan pemasukan bulan berikutnya ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk FAQ-nya kenapa harus dipisah 7 rekening gitu ya? Bukannya ribet gitu kan? Untuk mencegah uang bisnis bercampur dengan kebutuhan pribadi, menjaga fokus dan memastikan setiap bagian bisnis mendapatkan dana sesuai prioritasnya. Kenapa marketing sampai 25%? Ya, gede banget gitu ya. Karena marketing adalah mesin pertumbuhan. Tanpa akuisisi konsumen baru dan retargeting, bisnis akan stagnan dan kehilangan pasar.
Kalau profit cuma 10%, kapan balik modalnya dong? Nah, profit kecil per transaksi wajar di awal. Tapi strategi jangka panjangnya ada di perputaran uang yang cepat. Repeat order ya, tanpa biaya iklan, skala omset besar, profit naik seiring akuisisi plus retensi pelanggan. Yang keempat, pertanyaan yang mungkin teman-teman ajukan kaitannya sama strategi ini adalah kenapa sih harus disisihin 10% buat R&D padahal produk udah jalan misalnya gitu. Supaya tetap inovatif, bisa testing produk baru, formula baru, atau kemasan baru agar nggak kalah saing gitu ya. Kalau lagi nggak ada penjualan gimana? Bisa isi semua rekening. Nah, gunakan strategi fleksibel, skala pembagian berdasarkan prioritas. Misal tetap sisihkan untuk restock dan marketing minimal, sementara operasional bisa disesuaikan. Nah, buat apa ada rekening pengelola gitu ya? Sebagai penghargaan untuk owner, pengelola bisnis, kalau semua untuk operasional, owner burn out ya, dan akhirnya bisnis macet. Ini penting buat sustain gitu ya. Nah, di sini bank kenapa harus dibagi-bagi gitu ya? Karena salah satu alasan UMKM nggak berkembang adalah uang usaha dipakai untuk kebutuhan pribadi. Ini solusi biar bisnis bisa berkembang, sehat, dan terarah. Gimana kalau belum bisa punya 7 rekening? Minimal pakai dompet digital yang bisa kamu anggap sebagai rekening terpisah. Bisa pakai rekening utama, rekening tabungan, ShopeePay, Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Kalau jualannya masih kecil, perlu pakai strategi ini nggak gitu ya? Justru kalau kamu dari awal itu disiplin kelola uang, saat bisnis gede kamu nggak kelabakan. Jadi strategi ini bisa buat skala kecil juga, nggak harus langsung besar gitu ya. Pada sistem ini bisa nabung buat darurat atau enggak? Bisa banget, justru margin dan pengelola bisa kamu sisihkan juga untuk dana darurat atau investasi usaha di masa depan. Gitu ya. Semoga bermanfaat strategi goblok ini ya untuk ngatur keuangan. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman ajukan di kolom komentar. Sekali lagi template ini saya akan kasih khusus buat VIP member, cukup 50.000 per bulan. Teman-teman bisa konsul tentang iklan, semua iklan ya, GMV Max, TikTok Ads gitu ya, Ads Manager di TikTok Ads gitu ya, cara bikin landing page, Meta Ads, TikTok Ads untuk iklan toko online gitu ya, iklan ke toko online pakai Ads Manager ke situs web sendiri gitu ya. Juga bisa Sipa Shopee, iklan Shopee gitu. Selain itu ada Zoom Meet 1 bulan sekali untuk analisa atau evaluasi iklan teman-teman gitu ya. Cukup 50.000 per bulan dan dapat juga beberapa template untuk menghitung, untuk ngatur keuangan, untuk menghitung HPP gitu ya. Teman-teman dropshipper gitu ya. Kalau mau dari persentase dan seterusnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.